Peluang besar menjadi seorang konten kreator nih teman-teman ya. Jadi Akang kemarin sempat riset ya teman-teman ya, ketika apa sih yang bisa dihasilkan meskipun jumlah follower kita kecil, kemudian exposure kita masih juga belum bagus, lalu kemudian traffic dari video kita itu masih juga belum bisa mendapatkan hal yang membantu meningkatkan atau mengembangkan akun kita. Nah, kali ini akan bahas gimana sih caranya ketika kita memahami cara kerja platform ya teman-teman ya. Tapi ini semua based on pengalaman ketika Akang mulai ngonten dari tahun 2022 akhir yang lalu ya teman-teman ya. Kemudian baru fokus lagi di 2023 bulan Maret. Nah, Akang coba analisa berdasarkan pengalaman Akang. Dan di sini kita bisa melihat beberapa poin-poin bisnis ketika kalian terjun di konten kreator. So buat kalian stay tune di akunnya Kang Adi. Kita masuk ke intro dulu. Now you're on Kang Adi channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik ya teman-teman ya. Jadi ketika kita misalnya mau masuk ke sebuah platform atau kita misalnya nih mau coba-coba di satu platform nih. Contoh lah misalnya kita mau coba-coba di YouTube. Kadang-kala kita nggak pernah berpikir bahwa siapa aja sih orang di dalamnya, kemudian seperti apa sih konten yang disukainya, lalu bagaimana sistem kerjanya ya teman-teman ya. Itu yang seringkali menurut Akang sendiri, pengalaman itu yang membuat Akang menjadi semakin berhati-hati ketika masuk ke platform ya teman-teman ya. FYI teman-teman ya, Akang ini akun YouTube ke-6 setelah Akang ngebangun channel ya, bongkar pasang dan disinilah Akang mendapatkan traffic yang cukup bagus. Nah, begitupun ketika masuk di TikTok, Akang pun sudah habis kurang lebih 5 akun ya untuk mempelajari semuanya, dan akhirnya ada satu akun yang walaupun trafficnya masih di situ-situ aja. Nah, di dua platform ini teman-teman semua ya, kita bisa melihat bahwa ternyata ada perbedaan audiens ya dari segi interestnya, demografinya, serta profesinya. Nah, dari sini teman-teman semua ya, sebenarnya apakah menjadi seorang konten kreator itu menguntungkan atau enggak sih? Kalau menurut Akang sampai beberapa tahun ke depan itu sangat menguntungkan sekali. Oleh karena itu, kenapa traffic kita seringkali menjadi anjlok atau mungkin seringkali jelek ya teman-teman ya. Nah, yang paling mendasar mungkin ya teman-teman ya, ini hanya analis Akang saja. Banyaknya orang-orang yang masuk menjadi seorang konten kreator ya, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di mana ya teman-temannya. Lalu yang keduanya, kenapa sih affiliate itu sekarang lebih susah pecah telur ya? Kemudian trafficnya segitu-gitu aja. Dan ini karena affiliate ini sekarang sudah juga banyak yang masuk. Kalau misalnya tahun lalu di TikTok itu sekitar 7 juta affiliate, mungkin sekarang bisa 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya ya, sehingga menyebabkan si platform ini mulai membatasi ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat peluang bisnis apa sih ketika kita menjadi seorang konten kreator. Nah, Kang sedikit mau memberikan insight ya, karena basic Akang dulu sempat membangun perusahaan di tahun 2013 sampai 2022, dan semuanya itu Akang mulai dari internet ya teman-teman ya. Jadi Akang ini orang yang terlalu malu ketika membawa map untuk menawarkan ke perusahaan-perusahaan. Saat itu Akang berpikir gimana caranya agar jualan saya laku ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru Akang melihat bagaimana caranya berjualan tanpa harus bertemu dengan orang. Ternyata ada satu artikel yang mengatakan bahwa kita bisa menggunakan Google Ads dan membuat sebuah website ya teman-teman. Jadi ini website yang pernah Akang buat, bukan website ya, mungkin ini lebih ke blog, tapi ini semua tulisan-tulisan Akang karena Akang dulu berkecimpung di kontraktor bidang peredam suara ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, ketika sampai tahun 2022 terakhir, Google bisnis Akang tetap berada di nomor 1 dan masih centang biru sampai sekarang ya. Dan sampai saat sekarang ini trafficnya masih ada ya, orang yang telepon meskipun sudah ditutup sejak 2 tahun yang lalu. Nah, bagi teman-teman ya yang baru terjun di dunia konten kreator, itu mesti bisa melihat beberapa peluang yang bisa mendatangkan cuan buat kalian. Dan pengalaman Akang ketika hampir 2 tahun ngonten teman-teman ya, dimanapun yang serius ya teman-teman. Tapi kalau bongkar pasang dari sejak tahun 2022, tapi Akang mulai jadi catatan analisa dari tahun 2023 bulan Maret sampai hari ini, ternyata banyak banget peluang-peluang cuan yang kalian bisa ambil ya di sini ya teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai terfokus di satu bidang saja atau di satu titik saja, yang pada akhirnya nanti malah membuat kita semakin down ketika apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya teman-teman ya.
Nah inilah yang membuat kita memang ketika terjun, satu ketika misalnya di affiliate kita harus punya mental baja karena kita itu dicetak untuk menjadi seorang pengusaha. Kedua, untuk menjadi seorang content creator kita memang harus bisa mengatur memanage dari emosional kita atau anger management kita supaya tidak mudah dihujat, tidak mudah membuat kesalahan ya teman-teman ya. Nah ketika kalian sudah masuk semua ini ya, ada sebuah traffic yang cukup besar dan kalian bisa memanfaatkan itu semua dari personal branding kalian. Jadi pada intinya kalau kita mau terjun di platform manapun, kita harus tahu tipe audiensnya seperti apa. Mungkin kalau di TikTok karena sistemnya distribution konten dan orang lebih senang cari yang entertain, makanya mereka lebih cenderung memboosting konten-konten yang sifatnya menghibur ya teman-teman ya. Ketika di YouTube ini kita masih punya kesempatan untuk membuat sebuah konten edukasi yang pada akhirnya di sini ada kesempatan tuh buat teman-teman misalnya yang sudah punya basic, misalnya paham mengenai coding, paham mengenai membuat sebuah website. Ini bisa kalian ramu dan racik. Beberapa kali saya melihat kreator-kreator besar yang sudah berhasil, mereka selalu membuka kelas. Kenapa sih selalu membuka kelas pada akhirnya? Karena ini adalah ajang berbagi ilmu ya teman-teman ya. Apakah semua mereka memberikan ilmunya kepada kita? Insya Allah pastinya iya. Nah di sini adalah traffic yang bisa kalian gunakan untuk meraih peluang cuan jutaan ya, dan kalian bisa melakukan hal ini seperti Akang juga sekarang lagi buat website, lagi dibangun. Untuk apa keuntungannya? Satu, Akang juga sedang membangun usaha Akang lagi untuk berjualan di audio live streaming. Yang keduanya Akang membangun personal branding di website ini ya teman-teman ya. Setelah kemarin Akang di follower 800 itu ada tawaran kerjasama ya dari Viralizer, dan ini membuat Akang semakin berpikir keras bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan pundi-pundi cuan meskipun nilainya belum sebesar yang kita harapkan ya teman-teman ya. So buat kalian nih yang baru terjun di dunia konten kreator, afiliator, intinya stop mengeluh ya teman-teman ya. Ini adalah hanya bagian intermezzo karena Akang belum lagi nyiapin ide konten, dan semoga perjalanan Akang ini bisa memberikan insight buat teman-teman semua ya. Jadi jika dirasa konten ini bermanfaat dan memang bisa memberikan insight, jangan lupa share, like, dan subscribe ya teman-teman ya. Stay tune, sampai jumpa di video berikutnya.